Seperti yang dikatakan Dong Xuan Minggong, waktu di dunia lain ini sama dengan waktu di dunia luar. 3 hari kemudian, sekelompok pengikut lain dari 2 sekte utama memasuki dunia lain. Kali ini batasnya bukan lagi 100.000, tetapi 10 juta. Dong Xuan Minggong tentu mengerti alasan mengapa Suhan membuat permintaan ini, karena sekte Phoenix saat ini hanya memiliki 10 juta orang. Ini adalah rencana untuk menggunakan seluruh sumber daya sekte untuk memburu dan membunuh binatang buas kuno ini. Namun, istana Dong Xuan Ming tidak berkeberatan, karena mereka juga dapat memiliki 10 juta murid, dan sekte Phoenix tidak akan mendapat keuntungan darinya. Perlu disebutkan bahwa, di bawah perburuan yang demikian besar-besaran dan cepat, binatang buas di dunia lain ini menghilang dengan sangat cepat. Di dunia lain istana Dong Xuan Ming, mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk memburu binatang-binatang aneh itu hingga hanya mencapai level 7. Di sekte Phoenix, mereka mungkin harus menyusut 1000 atau bahkan 10.000 kali lipat. Hari ke-10 di dunia lain. Beng, beng. 2 suara ledakan terdengar pada saat yang bersamaan. Setelah tertidur begitu lama, tingkat kultivasi Bai Gu dan Bai San akhirnya kembali ke alam ilahi sekali lagi. Dewa Semu Bintang 1. Pada titik ini, Suhan berhenti membawa mereka dan menyerahkannya kepada Ditian sebelum berangkat ke tempat lain. Meskipun para murid sekte Phoenix telah memasuki dunia lain ini, orang-orang dari istana Xuan Ming Timur juga ada di sini. Masalah ini tidak bisa dirahasiakan dan cepat atau lambat akan menyebar. Begitu aliansi bintang dan kekuatan lain mengetahui jalan pintas ini, pasti akan menimbulkan konflik. Memulai perang besar sekarang sepertinya bukan pilihan yang baik. Setidaknya kita harus menunggu Ratu Kehancuran dan yang lainnya keluar dulu. Aku sudah mencoba sebelumnya, pecahan ini bisa disimpan di cincin Sumeru Putra Suci, tetapi setelah membuka pintu masuk ke dunia lain, pecahan ini tidak bisa disimpan lagi. Dibandingkan dengan lonceng Kaisar Timur, cincin Sumeru Putra Suci jauh lebih rendah. Kalau perlu, apa salahnya memberikan dunia lain ini kepada istana Xuan Ming Timur? Cepat atau lambat, mereka harus mengembalikannya. Tapi sebelum itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mencari semua binatang sumber kuno di bawah level 7, dan mendapatkan energi sumber kuno sebanyak mungkin. Aku masih punya 2 pecahan di tanganku, dan Bai Gu punya 2 lagi. Meskipun dia tidak memberikannya kepadaku, dilihat dari kata-kata Bai San, cepat atau lambat dia akan memberikannya. Sekarang, kita harus pergi ke Istana Naga 4 Lautan untuk melihat apakah kita bisa menemukan sisik naga dan darah naga suara ilusi ilahi Asure. Kalau begitu, kita harus meminta sebanyak mungkin. Tentu saja, dia mungkin tidak akan memberikannya kepadaku. Aku perlu memikirkan cara yang baik. Suhan masih sangat gelisah dan khawatir untuk pergi ke Istana Naga 4 Lautan untuk meminta sesuatu. Bagaimanapun, naga dikenal sebagai hewan yang menyimpan dendam. Yuk, kita lihat Dragon Slayer Town dulu. Setelah membuat keputusannya, Suhan meninggalkan dunia aneh ini sendirian. Banyak orang dari Istana Dong Xuan Ming sedang menjaga pintu masuk. Ketika mereka melihat Suhan keluar, mereka sedikit terkejut. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Suhan, sebagai pemimpin sekte, akan keluar hanya dalam 10 hari. Mereka segera memberitahukan kepada 3 orang penguasa istana yang masih berada di alam baka, namun ketiga penguasa istana itu tidak terlalu memperdulikannya. Akan lebih baik bagi Suhan untuk keluar, itu tidak akan membahayakan mereka. Beralih ke tempat lain. Lokasi kota Tulong bukanlah salah satu dari 7 wilayah utama ataupun salah satu dari 4 prefektur utama. Di antara kawasan bintang superior, 7 kawasan utama dan 4 prefektur utama merupakan yang terpenting, tetapi di samping itu, ada pula beberapa tempat yang bak surga. Misalnya, Istana Naga 4 Lautan. Keempat istana naga semuanya terletak di dalam Laut Ilahi, yang mengelilingi 7 wilayah utama. Dibandingkan dengan daratan, Laut Ilahi setidaknya beberapa kali lebih luas. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah Suhan mencapai puncak alam dewa kuno, dia pergi ke Laut Ilahi.
Sejujurnya, meskipun tempat itu terpencil, namun sungguh indah. Kota pembantai naga tidak berada di Laut Ilahi, tetapi di timur laut 4 provinsi besar. Ada sebuah ngarai di sana yang disebut Lembah Pembunuh Naga. Semua anggota yang tergabung dalam kota pembunuh naga, terlepas apakah mereka pembunuh naga atau bukan, berkumpul di Lembah Pembunuh Naga. Sedangkan bagi orang luar, kecuali mereka memiliki lencana pembunuh naga, tidak seorang pun yang berada di bawah level setengah suci akan diizinkan masuk. Setelah mengingat rute menuju lembah pembantaian naga dalam benaknya, Su Han segera berangkat. Kali ini, dia sendirian. Dengan sutra emas di bawah kakinya, Su Han bergerak sangat cepat. Bahkan tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap melampaui rata-rata ahli alam dewa kuno. Perisai ilahi kultivasi selalu dililitkan di tubuh untuk mencegah kejadian tak terduga, tetapi menyembunyikan cahaya, seolah-olah tersembunyi oleh pakaian putih di luar. Kecuali jika terjadi pertempuran, mustahil untuk melihatnya. Bagi Su Han sekarang, dalam hal serangan, dia masih jauh tertinggal dari banyak tokoh kuat di wilayah bintang tingkat atas, tetapi dalam hal pertahanan, tidak ada seorang pun di bawah alam suci yang dapat mengancamnya. Bahkan dewa setengah pun tak mampu. Hanya dalam keadaan seperti ini Su Han dapat benar-benar dianggap tak terkalahkan. Jika ada susunan teleportasi, Su Han tentu akan menggunakan susunan teleportasi itu terlebih dahulu. Karena tidak ada susunan teleportasi, Su Han melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sekalipun dia sangat cepat, dia tetap memerlukan waktu hampir setengah bulan untuk menempuh perjalanan melewati banyak tempat sebelum akhirnya dia melihat sekilas lembah pembantaian naga. Tak berlebihan rasanya menyebut tempat ini jajaran gunung yang menjulang tinggi. Pegunungan yang luas, bagaikan naga yang melingkar, menyelimuti segala sesuatu yang terlihat. Setelah melewati pegunungan ini, kita dapat melihat tepi lautan ilahi yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, indera kedewaan Su Han masih dapat melihat dengan jelas cahaya mengerikan di atas kota pembantai naga. Cahaya itu membentuk wujud pedang panjang, berdiameter lebih dari 100 mil, berdiri horizontal di atas lembah pembantai naga. Kekuatannya yang mengintimidasi terbukti dengan sendirinya. Lembah pembantai naga hanya memiliki satu pintu masuk di sisi selatan. Pintu masuk ini sangat besar, dan sesosok-sosok yang kuat telah mengukir jalan datar menembus pegunungan. Di kedua sisi pintu masuk, terdapat 2 patung batu. Kedua patung batu itu, satu laki-laki dan satu perempuan, tingginya ribuan kaki. Masing-masing dari mereka memegang kepala naga di tangan mereka. Kesampingkan semua hal lainnya, kedua patung ini saja sudah cukup untuk mencegah klan naga menyelesaikan perseteruan berdarah yang telah berlangsung bertahun-tahun ini. Pikir Su Han dalam hati. Dia memang seorang pembunuh naga sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kota pembunuh naga. Dia selalu merasa bahwa penduduk kota pembunuh naga tidak terlalu mendominasi, tetapi mereka sangat arogan dan memiliki kepribadian yang sangat arogan. Mereka tampaknya tidak mengerti apa maksudnya, bersikap rendah hati, yang tidak sesuai dengan temperamen Su Han. Saat mereka semakin dekat, rasa keakraban menyelimuti dirinya. Su Han menarik napas dalam-dalam dan mengusir pikiran-pikiran yang campur aduk dari benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke kota pembantai naga sejak kelahirannya kembali. Meski terasa familiar, ia tidak merasakan hangatnya pulang ke rumah, sebaliknya, ia merasa menolak. Naga pada dasarnya sombong, namun mereka selalu hidup menyendiri di istana naga 4 lautan, jarang memasuki wilayah manusia. Di sisi lain, manusia mendambakan segala hal tentang naga, yang menyebabkan munculnya para pembunuh naga dan terbentuknya kota pembunuh naga. Pada akhirnya, keserakahan manusialah yang menyebabkan menyebarnya kebencian ini. Saat Su Han memikirkan semua hal ini, dia sudah hanya berjarak 100 mil dari lembah pembantaian naga. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia menarik kembali akal sehatnya, terbang maju dengan cara yang sangat rendah hati. Siapa yang ada di sana?
Turun ke sini segera. Dilarang terbang dalam radius 1000 mil dari lembah pembantai naga. Teriakan keras datang dari jauh, menyebabkan Su Han sedikit mengernyit. Jaraknya hanya 100 mil, tetapi para penjaga yang mengawasi kota Tulong telah mengamatinya dengan indera ilahi mereka. Sekarang mereka bisa melihatku dengan jelas, bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Masih sombong sekali. Su Han mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku telah bereinkarnasi, aku pernah menjadi pembunuh naga tingkat roh. Apa aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki lembah pembunuh naga? Mendengar kata-kata Su Han, semua penjaga berhenti. Mereka tentu saja sudah lama melihat Su Han, tetapi di dalam hati mereka, Su Han bukan lagi kaisar naga iblis kuno seperti dulu, dan identitasnya sebagai pembunuh naga tingkat roh telah lama dihapus. Ia hanya bisa diperlakukan sebagai orang biasa. Akan tetapi, dengan Su Han yang berbicara seperti ini, para penjaga benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi itu pemimpin sekte Su. Seseorang terbang keluar dari lembah pembunuh naga. Ia adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Di belakangnya diikuti puluhan orang, semuanya anggota kota pembunuh naga. Tidak semua anggota kota pembunuh naga dapat menjadi pembunuh naga. Tidak semua pembunuh naga bersedia bergabung dengan kota pembunuh naga. Sejujurnya, kota pembantai naga memang sebuah kekuatan, dan kekuatan tingkat atas yang mencakup 4 wilayah bintang. Namun, ada syarat untuk menjadi pembunuh naga. Ambil contoh kota pembantai naga di wilayah bintang atas. Setidaknya 80% atau bahkan 90% anggotanya hanyalah murid biasa kota pembantai naga. Sisanya adalah para pembantai naga sejati. Tanpa diragukan lagi, setiap pembunuh naga di kota pembunuh naga sangat dihormati dan dipuja. Kota pembunuh naga menetapkan bahwa siapapun yang memasuki atau meninggalkan kota pembunuh naga harus mengenakan lencana pembunuh naga. Saat ini, selain lelaki tua di alam dewa langit 7 bintang ini, tidak ada seorang pun yang mengenakan lencana. Lencana yang dikenakan orang tua ini hanya pada tingkat surgawi. Ini membuktikan bahwa dia hanya pernah membunuh naga semu, yang satu tingkat lebih rendah dari Su Han saat itu. Pemimpin sekte Su, kehadiranmu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Kami, kota pembantai naga, telah lalai menyambutmu dengan baik. Mohon maafkan kami, kata lelaki tua itu sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat. Su Han meliriknya, lalu mengepalkan tangannya dan tersenyum, berkata, ini bukan soal memaafkan. Aku hanya datang tanpa diundang dan mengganggu kalian semua. Mohon maafkan aku. Setelah bertukar basa-basi, lelaki tua itu bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang membawa pemimpin sekte Su ke kota pembantai naga? Dan siapa kamu? Tanya Su Han. Pria tua itu tersenyum tipis, saya Han Yuanxing, hanya seorang pembunuh naga rendahan di kota pembunuh naga. Saya tidak memiliki jabatan resmi. Maaf telah membuat Master Sekte Su menertawakan saya. Kau tidak berniat membiarkanku masuk? Tanya Su Han. Han Yuanxing tampak malu dan berkata, pemimpin sekte Su dulunya seorang pembunuh naga, jadi dia pasti tahu aturan kota pembunuh naga. Hanya setengah orang suci yang bisa memasuki kota pembunuh naga. Aku tidak bermaksud mempersulit pemimpin sekte Su, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Ekspresi Su Han berubah dingin. Saat Han Yuanxing keluar, dia sudah mengetahui sikap kota Tulong terhadapnya. Jika hal ini terjadi sebelum tangga surgawi, kota pembantai naga mungkin tidak akan memperlakukannya seperti ini, tetapi sekarang, Su Han dapat mengerti alasannya. Hanya saja dia telah menyinggung para jenius kota pembantai naga saat menaiki tangga surgawi. Mereka tidak berani melawannya saat itu, karena takut membesar-besarkan masalah dan mengatakan sesuatu setelah mereka kembali. Itulah sebabnya situasi ini terjadi. Kau sudah gila, ya, kota pembunuh naga. Su Han mencibir. Ini aturan yang ketat. Aku sungguh tidak bermaksud mempersulit Master Sekte Su. Kalau tidak, kenapa kau tidak pergi dan membunuh ular piton itu? Han Yuanxing menatap Su Han, atau kau bisa membunuh ular biasa,
itu akan menjadikanmu pembunuh naga peringkat kuning terendah. Meskipun itu pembunuh naga peringkat terendah, kau masih berhak memasuki kota pembunuh naga. Han Yuanxing mengucapkan kata-kata pembunuh naga tingkat rendah lebih dari sekali, dan setiap kali dia menekankan kata-kata tersebut, Su Han dapat melihat dengan jelas senyum mengejek di wajah para anggota kota pembantai naga di bawah setelah Han Yuanxing mengucapkan kata-kata itu. Awalnya aku pikir kota pembunuh naga akan berada di pihakku, tapi sekarang sepertinya aku terlalu memikirkannya, kata Su Han. Han Yuanxing juga menahan senyumnya dan berkata perlahan, orang yang menghina orang lain akan selalu dihina. Awalnya, kota Tulong kami juga berpikir bahwa Master Sekte Su akan membuat kami berpihak padamu, tetapi perjalanan ke tangga surgawi telah membuat kota Tulong kehilangan muka. Apapun alasannya, Master Sekte Su seharusnya tidak memperlakukan para jenius kota Tulong seperti itu. Kota Tulong masih perlu mempertimbangkan untuk memihak. Tidak perlu mempertimbangkannya. Bibir Su Han melengkung membentuk senyum dingin. Siapa wali kota-kota pembantai naga di wilayah bintang atas sekarang? Kaisar Qingluan, kata Han Yuanxing. Jangan biarkan dia menyesalinya. Setelah Su Han selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Master Sekte Su, tunggu sebentar. Han Yuanxing tiba-tiba berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin membiarkan pemimpin Sekte Su memasuki kota pembantai naga, tapi tidak. Su Han bahkan tidak menoleh, dan berkata dengan acuh tak acuh, kau tidak perlu bernegosiasi denganku. Ketika kota Tulong meminta sesuatu padaku di masa depan, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bernegosiasi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Su Han telah menghilang sepenuhnya. Dia tidak menyangka akan menemui kemunduran sebesar itu di kota pembantai naga. Meskipun ia memperlakukan penduduk kota Tulong secara berbeda di tangga surgawi, itu tidak berlebihan. Semenjak kelahirannya kembali dan kedatangannya di daerah bintang atas, dia belum melihat seorang pun dari kota pembantai naga. Dia juga tidak melihat seorang pun dari kota pembantai naga yang menyemangatinya. Apa kau benar-benar mengira kau bisa membuat Su Han merendahkan diri dan memohon keberuntungan hanya karena kau berasal dari kota pembantai naga? Itu mimpi. Jelas, itulah yang sebenarnya dipikirkan warga kota Tulong. Kalau tidak, mereka tidak akan bertindak seperti ini hari ini. Meskipun perjalanan ini sia-sia, Su Han menyadari bahwa mustahil untuk membentuk kerjasama yang sempurna dengan orang-orang sombong dan angkuh di kota Tulong. Mereka tidak hanya menghormati yang kuat, tetapi juga memandang rendah yang lemah. Sementara itu, di sebuah istana di lembah pembantai naga, dua orang sedang bermain catur. Kedua orang itu, seorang pria dan seorang wanita, keduanya berusia paruh baya. Kepala pria itu dihiasi dengan mahkota berwarna-warni, membuatnya tampak seperti seorang kaisar. Di dadanya tergantung lencana, pembunuh naga tingkat abadi. Melihat seluruh bidang bintang kelas atas, saat ini tidak lebih dari 5 pembunuh naga tingkat abadi. Hanya dengan mengalahkan naga sejati tingkat menengah dengan level yang sama, seseorang dapat mencapai peringkat abadi. Dengan kata lain, Dewa kuno bintang 7 harus membunuh naga sejati tingkat menengah yang kekuatannya sebanding atau bahkan melampaui Dewa kuno bintang 7 agar memenuhi syarat untuk dianugerahi lencana tingkat surgawi. Tanpa diragukan lagi, ini adalah hal yang sangat sulit. Bahkan para kultivator dengan level yang sama akan merasa sulit untuk membunuh satu sama lain, apalagi naga yang secara inheren lebih kuat daripada manusia. Hal ini saja menunjukkan bahwa pria paruhbaya itu memang sangat kuat. Ada kemungkinan lain, yakni, saat ia berada pada level kultivasi rendah, ia membunuh seekor naga sejati tingkat menengah yang terluka, yang akan memberinya lencana pembunuh naga surgawi. Namun kemungkinan ini sangat kecil, hampir tidak ada. Tentu saja, tidak banyak naga sejati tingkat menengah di bidang bintang atas. Misalnya, Raja Naga dari Istana Naga Empat Lautan adalah naga sejati tingkat menengah. Naga giok putih 9 surga seperti Lingir sudah dapat dianggap sebagai naga sejati tingkat tinggi. Tingkat atas,
Naga suara ilusi Dewa Biru pasti milik salah satu dari mereka. Perintah dari atas telah dikeluarkan, dan level para pembunuh naga telah diubah lagi. Pria paruh baya itu berbicara sambil meletakkan bidak catur hitam di tangannya pada suatu titik tertentu. Karena kemunculan naga giok putih 9 surga di Istana Naga Laut Timur. Tanya wanita itu. Mungkin, aku tidak begitu yakin. Pria paruh baya itu menggelengkan kepala dan berkata, namun, sebelumnya, kota pembunuh naga hanya membagi ras naga menjadi tingkat menengah dan atas. Sekarang, ada tingkat tinggi tambahan. Selain itu, tingkat tertinggi para pembunuh naga sebelumnya adalah tingkat dewa, yang setara dengan naga sejati tingkat atas. Sekarang, ada tingkat suci tambahan. Tingkat dewa setara dengan naga sejati tingkat tinggi, dan tingkat suci setara dengan naga sejati tingkat atas. Tanya wanita itu. Ya, pria paruh baya itu mengangguk. Kilatan cahaya langsung terpancar di mata wanita itu. Yang mulia, jika memang begitu, maka kita bisa mengirim Wang Dong dan yang lainnya untuk mencegat dan membunuh naga giok putih 9 surga itu. Aku juga berpikir begitu. Pria paruh baya itu mengangguk. Dia adalah wali kota pembantai naga saat ini, yaitu Kaisar King Luan. Biasanya, Azure Phoenix termasuk dalam klan Phoenix, dan sejak zaman kuno, Phoenix memiliki hubungan baik dengan klan naga. Dia diberi gelar Kaisar Phoenix Biru, yang menunjukkan betapa ironisnya hal ini bagi ras naga. Setelah melancarkan jurus lain, Kaisar Phoenix Biru Langit melanjutkan, namun, naga giok putih 9 surga itu, setelah kembali dari tangga surgawi, telah mencapai puncak alam dewa surgawi. Selain itu, dia adalah naga sejati tingkat tinggi, yang memiliki banyak teknik warisan dari klan naga. Kekuatan tempur sejatinya mungkin sebanding dengan alam dewa kuno. Membunuhnya tidak akan mudah. Ini tidak akan mudah, tapi kita harus mencobanya. Kilatan tegas muncul di mata wanita itu. Seekor naga sejati tingkat tinggi yang bahkan belum mencapai alam dewa kuno, ini kesempatan sekali seumur hidup. Belum pernah ada pembunuh naga tingkat dewa di wilayah bintang atas. Sekarang para petinggi telah mengeluarkan perintah untuk menyesuaikan level para pembunuh naga, kemungkinan besar itu karena naga giok putih 9 surga ini. Pada dasarnya, ini adalah sinyal dari atas, sinyal bagi kita untuk membunuh naga giok putih 9 surga itu. Kaisar King Luan mengangguk sedikit, tanpa menjawab. Lebih lanjut, setelah Wang Dong keluar dari pengasingannya, ia juga akan berada di puncak alam dewa surgawi. Ia sendiri memiliki tubuh 10.000 roh, yang merupakan salah satu fisik istimewa tingkat atas. Dalam hal kekuatan tempur, ia mungkin tidak lebih lemah dari naga giok putih 9 surga itu. Jika Chen Xia dan Hong Tianchong bekerja sama dengannya, sangat mungkin bagi mereka untuk membunuh naga giok putih 9 surga itu. Kaisar King Luan berhenti sejenak di tangan yang memegang bidak catur. Dia menatap wanita itu dan berkata dengan suara berat, kamu harus membunuh naga dengan level yang sama sendirian agar memenuhi syarat untuk mendapatkan lencana pembunuh naga. Jangan lupakan aturan ini. Wanita itu sepertinya teringat beberapa kejadian di masa lalu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lencana di dada Kaisar Azure Phoenix. Dia berkata, naga giok putih 9 surga itu mungkin satu-satunya naga sejati tingkat tinggi di bidang bintang superior saat ini. Sama seperti para jenius terbaik umat manusia kita, Istana Naga 4 Lautan pasti akan mengirimkan para ahli yang kuat untuk melindunginya. Maksudku, Chen Xia dan Hong Tian akan menahan naga-naga lain dari Istana Naga 4 Lautan sementara Wang Dong beraksi dan membunuh naga giok putih 9 surga. Itu bisa diterima. Kaisar Phoenix Biru Langit meletakkan bidak catur di tangannya dan berkata dengan tenang, aku sudah menyelidikinya. Naga giok putih 9 surga bernama Linger, saat ini sedang ditempa oleh petir surgawi di Pulau Guntur di Laut Ilahi Timur. Karena letaknya sangat dekat dengan Istana Naga Laut Timur, ia hanya dilindungi oleh 2 naga sejati yang sebanding dengan alam dewa kuno bintang 4, serta beberapa naga biasa lainnya. Mata wanita itu berbinar,
dan dia tiba-tiba berdiri. Kesempatan. Kesempatan emas. Jangan gelisah. Kaisar Qingluan melambaikan tangannya dan berkata, Pulau Guntur tidak terlalu jauh dari Istana Naga Laut Timur. Kita tidak bisa mengirim terlalu banyak orang kuat ke sana. Paling-paling, kita hanya bisa mengirim 2 ahli alam dewa kuno bintang 4, kalau tidak, Istana Naga Laut Timur akan mengetahuinya. Sudah cukup. Wanita itu menarik napas, berusaha menahan kegembiraannya, lalu berkata dengan suara berat, saya ingin merepotkan Yang Mulia untuk meminjam gelang huntian itu sebentar. Tentu saja. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Kaisar Azure Phoenix memperlihatkan sebuah gelang yang tampak berkarat dan sangat biasa. Berikan gelang huntian ini kepada Wang Dong dan katakan padanya untuk tidak mengecewakanku. Ya, jawab wanita itu segera. Lagi pula, meskipun Wang Dong adalah murid pribadimu, dia selalu berkultivasi di kota pembantai naga dan bahkan belum pernah mencapai tangga surgawi. Tidak berlebihan jika dikatakan dia seperti bunga rumah kaca. Klan naga sejati tidak semudah yang dia bayangkan. Jika dia membuat kesalahan dan membuat Istana Naga Laut Timur waspada, ingatlah untuk tidak berlama-lama dalam pertempuran. Kembalilah ke kota pembantai naga secepat mungkin, mengerti? Kaisar Phoenix Biru menasihati. Yang Mulia, mohon tenang. Wanita itu menyimpan gelang itu dan berkata, pembunuh naga tingkat dewa pertama dalam sejarah domain bintang atas pasti akan segera muncul. Ini suatu kehormatan besar bagi saya dan bagi Kaisar. Ya, Kaisar Qingluan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, wanita itu, setelah merenung sejenak, berkata lagi, tapi bagaimana dengan Su Han? Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang ini. Kaisar Phoenix Biru Langit langsung menyela, balas dendam. Dia tidak pernah menganggap serius kota pembantai nagaku. Apa kita harus memujanya? Dia bukan lagi Kaisar Naga kuno seperti dulu. Dia harus mengendalikan kesombongannya. Kalau tidak, orang-orang akan berpikir bahwa seluruh dunia harus tunduk padanya seperti sebelumnya. Juga, wanita itu mengangguk dan mencibir. Sekarang, situasinya hampir jelas. Banyak kekuatan besar mengincar Sekte Phoenix dengan penuh nafsu. Biasanya, Su Han seharusnya memohon kepada kita, tetapi tanpa diduga, dia melakukan hal seperti itu di tangga surgawi. Jika kita masih menyembahnya, apa jadinya prestise kota pembantai naga? Apa jadinya prestasi Kaisar? Kaisar Qingluan menggelengkan kepalanya. Saya harap setelah mengalami kesulitan ini, dia akan tahu apa artinya berada di bawah atap seseorang dan harus menundukkan kepalanya. Tok tok tok. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di gerbang istana. Masuklah, kata wanita itu. Gerbang itu terbuka, menampakkan Han Yuanxing, seorang ahli alam dewa surgawi bintang 7. Yang Mulia, leluhur, Su Han sudah pergi, kata Han Yuanxing dengan hormat. Dia sudah pergi. Wanita yang disebut sebagai leluhur mengangkat sebelah alisnya dan bertemu pandang dengan Kaisar Azure Phoenix. Keduanya menampakkan ekspresi, sudah kuduga. Mereka baru saja membicarakannya tadi, dan dia sudah pergi. Sepertinya dia masih belum bisa menghilangkan kesombongannya. Wanita itu mencibir. Apa yang dia katakan? Tanya Kaisar Qingluan dengan tenang. Dia bilang, ucap Han Yuanxing ragu-ragu. Katakan saja, kata wanita itu. Dia berkata bahwa Kaisar tidak boleh menyesalinya, kata Han Yuanxing dengan suara rendah. Bush! Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Azure Phoenix. Papan catur di depannya terbalik, dan semua bidak catur hancur menjadi debu. Menyesal, dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia pernah menjadi pembasmi naga tingkat roh, aku tidak akan menganggapnya lebih dari seekor semut. Aku ingin tahu apakah akulah yang memohon padanya, atau dialah yang memohon padaku. Setelah meninggalkan lembah pembantaian naga, Su Han tidak kembali ke Sekte Phoenix, melainkan menyeberangi pegunungan yang jauh dan langsung menuju Istana Naga Laut Timur. Sejujurnya, meskipun telah menjalani 2 kehidupan dan masih menjadi pembunuh naga tingkat roh,
Su-han belum pernah benar-benar pergi ke Istana Naga Empat Lautan. Konon, Istana Naga Empat Lautan membagi seluruh lautan dewa menjadi 4 wilayah, Laut Dewa Timur, Laut Dewa Barat, Laut Dalam Selatan, dan Laut Dalam Utara. Istana Naga Laut Timur terletak di pusat Laut Ilahi Timur, jaraknya 1 miliar mil dari pantai. Bahkan jika Su-han menempuh jarak sejauh itu di Golden Silk tanpa susunan teleportasi apapun, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tepi Laut Ilahi Timur sama seperti saat Su-han berada di wilayah Bintang Tengah, dengan banyak pelabuhan dan kapal-kapal besar, serta banyak pedagang yang menjual makanan ringan. Tidak peduli di bidang bintang mana Anda berada, dimanapun ada kultivator, Anda akan menemukan pedagang semacam ini. Lagi pula, tidak semua orang dapat bergabung dengan suatu faksi, dan tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menjadi tokoh yang kuat. Sebagian besar vendor ini berasal dari wilayah bintang kelas atas, tetapi mereka tidak memiliki bakat yang baik. Su-han dapat melihat dengan jelas tingkat kultivasi mereka hanya dengan sekali pandang. Lebih dari 90% di antaranya adalah surga. Para kultivator biasa di alam ilahi jarang terlibat dalam bisnis semacam ini di sini. Waktu sangatlah penting, dan Su-han tidak berniat pergi ke sana untuk mencobanya. Sebaliknya, ia menyeberangi pelabuhan dan menuju ke kejauhan. Banyak kultivator di bawah memandang Su-han dengan rasa iri, berfantasi tentang kapan mereka juga bisa bepergian dengan bebas melalui Laut Ilahi seperti sosok-sosok kuat itu. Sepanjang perjalanan, Su-han melihat banyak kapal besar berlayar di laut. Tujuan utama mereka adalah untuk memburu dan membunuh binatang-binatang mistis di laut. Setiap bagian dari binatang dewa dapat menghasilkan sejumlah kecil kristal dewa, tetapi hanya binatang dewa tingkat rendah. 3 hari kemudian, Su-han sendiri tidak tahu seberapa jauh ia telah bepergian. Ia hanya tahu bahwa begitu ia tiba di Istana Naga Laut Timur, para prajurit udang dan jenderal kepiting pasti akan muncul, jadi ia tidak perlu mencari mereka sendiri. Bush! Raungan dahsyat datang dari depan, langit berubah menjadi merah menyala, awan-awan menghilang seluruhnya, dan kilat yang dahsyat jatuh dari kehampaan, menyambar air. Petir itu begitu banyak dan berjauhan sehingga tampak membentuk tirai petir yang menakutkan, yang sepenuhnya mengisolasi lautan suci ini. Ini adalah fenomena umum di laut dan tidaklah aneh. Namun yang membuat Su-han mengerutkan kening adalah bahwa di bawah tirai petir itu, puluhan kapal besar terjebak. Kapal besar itu memiliki tirai cahaya di bagian luarnya dan lambungnya terbuat dari bahan anti petir, tetapi dibandingkan dengan ini, baik tirai cahaya maupun lambungnya jauh lebih lemah daripada tirai petir saat ini. Permukaan laut mengaduk-aduk gelombang yang besar, seolah-olah seorang pembunuh yang sangat mengerikan tengah mengaum tanpa henti. Banyak kultivator terjebak di kapal. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan penghalang petir, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus, dan mereka hanya bisa bertahan sebentar. Memindai area di bawah dengan indera ilahinya, ia tidak melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Kemungkinan besar mereka hanyalah beberapa kultivator nakal yang tidak dikenal atau anggota faksi kecil di pesisir. Setelah ragu sejenak, Su-han mengangkat telapak tangannya, melepaskan kekuatan kultivasinya, dan tiba-tiba meraih ke depan. Bes! Kekuatan kultivasi yang tak terbatas mengalir deras, dan telapak tangannya langsung membesar hingga ukuran 100.000 zang, menembus tirai petir bagaikan makhluk surgawi. Bagi Su-han, yang memiliki hakikat petir dan telah menciptakan domain petir, jumlah petir ini bahkan tidak menggelitik sama sekali. Bahkan tanpa ini, mengingat kekuatan tempur keseluruhannya saat ini, petir ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Bush! Petir menyambar, dan tirai petir segera terbentang di tengah suara gemuruh. Kehampaan di atas lenyap seketika, sumber petir hilang, dan tirai petir pun sirna dalam sekejap. Laut mulai tenang, dan semua kapal besar mulai stabil. Para kultivator di atas kapal bernapas lega. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, senior. Teriakan syukur terdengar dari bawah, dan banyak mata menatap ke arah Su-han.
Di mata mereka, selain rasa syukur, ada juga semangat dan pemujaan yang kuat, semacam kekaguman terhadap yang kuat. Karena ada penghalang petir, ini pasti zona terlarang. Kalian tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Kalian harus kembali, kata Su-han. Kamu adalah Master Sekte Su. Master Sekte Phoenix adalah kamu. Ya Tuhan, siapa yang baru saja kulihat? Makhluk pertama di dunia yang mencapai alam berdaulat, yang menaklukkan lautan suci sepanjang 1 miliar mil dan menyegel ras iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar kuno naga iblis yang legendaris. Su-han tidak sulit dikenali. Setelah memastikan identitasnya, semua kultivator tersipu dan menari kegirangan. Barangkali, di hati para pakar top di kawasan bintang atas saat ini, Su-han di masa lalu sudah menjadi masa lalu. Namun, di mata para kultivator biasa, dia tetaplah seorang legenda. Mendapatkan kristal ilahi juga bergantung pada kemampuan masing-masing individu, jadi berhati-hatilah. Su-han tersenyum dan mengangguk, lalu sosoknya berkedip dan menghilang. Para pembudidaya yang diselamatkan menatap ke arah Su-han pergi, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Meskipun mereka berasal dari kelas bawah, mereka telah mendengar beberapa hal tentang Su-han setelah dia datang ke wilayah bintang atas. Itu adalah rumor yang disebarkan oleh berbagai kekuatan besar, yang mengatakan bahwa Su-han sombong, angkuh, dan meremehkan orang lain. Su-han tidak pernah ingin menjelaskan hal-hal ini, dan seiring berjalannya waktu, semua orang mempercayainya sebagai kebenaran. Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa selama ini mereka salah total. Sosok yang hampir dipuja ini tidak seperti yang digambarkan dalam legenda. Jika harus menggambarkannya dalam satu kata, jawabannya adalah mudah didekati. Su-han tentu saja tidak tahu kesan macam apa yang dia berikan kepada orang lain, dia juga tidak peduli untuk mengetahuinya. Setelah meninggalkan Leimu, semakin sulit untuk melihat kapal yang lebih jauh. Pada titik ini, tempat ini benar-benar telah mencapai titik jarang dikunjungi manusia. Dia bisa mendengar banyak suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan kadang-kadang dia bisa melihat mata besar menatapnya di laut yang gelap. Tatapan mata yang dalam dan dingin itu membuat bulu kuduk meremang. Bush! Tiba-tiba pusaran air besar muncul di laut di depan. Adegan yang tiba-tiba ini langsung membuat Su-han berhenti. Dia melihat ke bawah dan melihat pusaran itu semakin membesar, dengan diameter sekitar 100 mil. Namun, di lautan tak berbatas ini, pusaran air yang membentang ratusan mil itu tampak seperti teluk kecil saja. Pada saat itu, pupil mata Su-han tiba-tiba mengecil. Di dalam pusaran ini, yang membentang ratusan mil, sosok raksasa perlahan-lahan muncul. Yaitu, kura-kura yang sangat besar. Cangkang kura-kura raksasa itu juga hitam pekat, seolah menyatu dengan laut. Polanya menyerupai jalan, yang dalamnya juga ditutupi dengan banyak tanaman rumput laut. Yang mudah terlihat adalah puluhan sosok berdiri di atas tempurung kura-kura. Mereka semua berbadan manusia dengan kepala binatang. Seperti dugaan Su-han, mereka memang hina. Bedanya, prajurit udang dan jenderal kepiting, di sini tidak bisa diartikan sebagai prajurit udang dan jenderal kepiting biasa, karena Su-han bisa merasakan aura mereka setidaknya setara dengan level alam dewa surgawi, yang bisa dibilang sangat kuat. Jadi itu pemimpin Sekte Su. Suara yang agak sarkastis datang dari sosok yang berada di paling depan. Tubuhnya tampak lebih dari 2 meter tingginya, dengan kepala ikan yang ditutupi sisik tergantung di lehernya, membuatnya tampak agak menjijikkan. Untungnya, setelah dia berbicara, kepalanya berubah, menjadi seorang pria paruh baya yang agak tampan. Kelihatannya jauh lebih baik seperti ini, kata Su-han. Kentut, pria itu langsung berteriak, apa yang kau lakukan? Seorang pembunuh naga, memasuki wilayah istana naga laut timurku. Apa kau sedang mencari kematian? Aku datang untuk mencari adikku, kata Su-han tanpa malu-malu. Adikmu, pria itu mencibir, adikmu, apa yang membawamu ke istana naga laut timur? Pergi sekarang,
Atau jangan salahkan aku karena tidak punya mata dengan gada ini. Adikku adalah Linger, naga giok putih 9 surga, kata Su-han sambil tersenyum. Putri Linger. Wajah pria itu jelas menunjukkan ekspresi khawatir, dia jelas tahu sesuatu tentang hubungan antara Linger dan Su-han. Sang putri tidak ada di istana, dan Raja Naga tidak ingin bertemu denganmu. Keluar. Su-han tidak tersinggung dengan nada bicara pihak lain, karena klan naga dan pembunuh naga adalah musuh, jadi sikap ini normal dan diharapkan. Sebenarnya, selain ingin bertemu Linger, aku punya hal lain yang ingin kubicarakan denganmu. Su-han mengangkat alisnya dan tersenyum, lagi pula, itu hal yang baik, hal yang sangat baik. Baiklah, pergi dari sini. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Ketika lelaki itu berbicara, auranya melonjak, dan dia mengacungkan tongkat besar di tangannya, tampak seolah-olah dia bisa menyerang kapan saja. Ras naga sudah memendam kebencian terhadap para pembunuh naga, dan Su-han tentu saja tidak ingin menyinggung mereka lebih jauh. Oleh karena itu, sekalipun hal-hal yang nampak pada saat ini tidak lebih dari sekadar hal kecil di matanya, ia tetap harus memperlakukannya dengan sopan. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia butuh bantuan seseorang. Jangan terburu-buru, aku punya kabar baik untuk dibagikan, kata Su-han tanpa daya. Serius, ada kabar baik. Kalian datang mencari istana naga Laut Timur. Kayaknya matahari mau terbit di barat. Setelah lelaki itu selesai berbicara, ia tampak masih marah dan berkata, sekarang aku mengerti apa maksud kalian manusia dengan mengatakan, seekor musang yang memberi hormat kepada seekor ayam tidak akan berbuat baik. Su-han memutar matanya, menahan rasa tidak sabarnya yang semakin menjadi-jadi, lalu berkata dengan nada yang sangat lembut, sebenarnya, aku perlu menjelaskan bahwa identitasku sebelumnya sebagai pembunuh naga tingkat roh hanyalah kebetulan. Percayakah kau jika aku bilang aku tidak membunuh naga sejati yang lemah? Percaya saja. Jawab lelaki itu segera. Su-han mengangkat bahu dan berkata, tapi memang benar, aku tidak membunuh naga sungguhan. Namun, aku memang membunuh naga semu dan naga banjir, tapi mereka bukan naga sejati, dan mereka bukan milik istana naga Laut Timurmu, jadi itu tidak bisa dianggap dendam, kan? Sejak zaman dahulu, identitas seorang pembunuh naga tidak pernah diperoleh secara kebetulan. Meskipun aku membenci para pembunuh naga itu, aku juga tahu bahwa aturan kota pembunuh naga sangat ketat. Apa gunanya kecanggihanmu di sini? Ekspresi pria itu sangat kaya, dan Su-han tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Sebaiknya kau ganti lagi. Kupikir tadinya terlihat bagus, tapi sekarang jadi aneh, kata Su-han tak kuasa menahan diri. Bajingan, kau yang minta-minta. Mendengar perkataan Su-han, lelaki itu merasa seolah telah menderita penghinaan yang sangat besar, dan langsung mengamuk dan menyerang Su-han. Bes! Tongkat raksasa itu terayun ke atas, langsung menghancurkan kehampaan. Kekuatannya, yang sebanding dengan ahli alam Dewa Surgawi Bintang 6, jatuh dari atas kepala Su-han. Tidak hanya itu, sosok lainnya juga bergegas menuju Su-han. Selanjutnya, kabut hitam memancar dari kura-kura dewa raksasa. Kabut ini bersifat korosif, dan kemanapun ia lewat, kehampaan berubah menjadi ketiadaan. Baiklah, baiklah, anggap saja ini sebagai pelampiasan amarahmu. Pukul aku beberapa kali, ya. Su-han berdiri di sana tanpa daya, tidak menghindar maupun menghindar, juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Bush! Tongkat besar itu terayun kuat ke arahnya, namun kekuatannya yang mengerikan terserap sepenuhnya oleh baju zirah suci Su-han. Beng, beng, beng. Semua serangan lainnya juga terjadi pada saat ini. Terlihat jelas bahwa setelah diserang, baju zirah kultivasi Su-han memancarkan 4 warna, yang secara bertahap muncul dari balik pakaian putihnya. Kabut hitam yang keluar dari kura-kura dewa berputar-putar di sekeliling Su-han, berusaha menyerang tubuhnya, tetapi kabut itu terhalang sepenuhnya dan tidak dapat menembus sedikit pun. Melihat Su-han berhasil menahan semua serangan tanpa terluka,
Lelaki berkepala ikan itu langsung menyipitkan matanya dan menampakkan raut terkejut sekaligus ragu. "Pertahananmu benar-benar sekuat itu?" tanyanya sambil mengerutkan kening. "Memang cukup kuat." Su Han menunjukkan ekspresi tak berdaya. "Kamu benar-benar sombong saat aku bilang kamu gemuk." Pria itu mendengus dingin, amarahnya kembali lagi. Sosoknya melesat, dan tongkat besar di tangannya berubah menjadi ekor ikan biru sepanjang 1000 kaki, yang memancarkan cahaya cemerlang. "Mati!" Buom! Bunyi keras dan teredam terdengar, seolah-olah ekor ikan itu telah menghantam gunung. Banyak sisiknya terlepas, tetapi Su Han tetap berdiri di sana tanpa cedera, tanpa sedikit pun gemetar. "Masih belum puas? Bagaimana kalau beberapa ronde lagi?" tanya Su Han, penuh kebencian. Pria berkepala ikan itu semakin marah. Kata-kata Su Han terasa seperti sedang menghancurkan harga dirinya. "Tangkap dia! Bunuh bajingan ini!" Bum 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 bum. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka dari segala arah. Yang terdengar hanyalah serangkaian suara dentuman teredam, dan air laut di bawahnya terus-menerus mengaduk-aduk ombak. Groak, wus. Kura-kura dewa itu tampak sangat marah, dan akhirnya memperlihatkan kepalanya yang besar. Sambil meraung dan melolong, ia menyemburkan banyak cairan hitam dari mulutnya. Cairan itu sangat mengerikan, sebagian cairan itu terciprat ke air laut, menyebabkan air laut langsung mendesis. Setetes saja menguapkan air laut dalam jarak setidaknya 1 mil hingga lenyap. Cairan hitam itu membentuk kolom air yang menembus tubuh Su Han, membungkusnya sepenuhnya. Namun, ketika cairan itu menghilang, Su Han masih berdiri di sana, dengan ekspresi polos di wajahnya. Setelah setengah jam penuh, semua prajurit udang dan jenderal kepiting telah kehabisan tenaga, tetapi mereka masih tidak dapat melukai Su Han sedikit pun. Sementara lelaki berkepala ikan itu marah, ia juga merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Dia meraung dan melolong, dan akhirnya bergegas menghampiri Su Han dan meninjunya. Namun, itu tidak ada gunanya sama sekali. "Apakah kau setan?" Pria berkepala ikan itu terengah-engah dan berkata, "Kau hanya dipukuli dan tidak mengalami cedera sedikit pun. Apa kau benar-benar dewa surgawi bintang 5? Aku khawatir kekuatan tempurmu yang sebenarnya setara dengan dewa kuno bintang 1, kan?" "Aku rasa begitu." Su Han menyentuh hidungnya, sedikit lebih kuat dari alam dewa kuno bintang 1. "Itu bintang 2, bagaimana mungkin?" Pria berkepala ikan itu berseru kaget, tingkat kultivasi alam dewa surgawi bintang 5 yang sebanding dengan alam dewa kuno bintang 2. Bahkan jika Putri Lingir melepaskan wujud aslinya, dia tidak akan mampu melakukannya. Uhuk. Su Han terbatuk ringan dan berkata dengan agak malu, "Ini masih sedikit lebih kuat dari 2 bintang. Sialan." Pria berkepala ikan itu benar-benar tak berdaya, "Jadi, kau sebanding dengan dewa kuno bintang 3. Pantas saja serangan kami sama sekali tak berguna melawanmu. Seperti yang diharapkan dari mantan Kaisar Naga Iblis kuno, dengan kekuatan pertahanan seperti itu, bahkan jika kami bertarung selama 10 hari 10 malam, bahkan jika kami mati karena serangan baliknya, kami mungkin tetap takkan mampu melukaimu." Su Han menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa bersalah. "Sebenarnya, aku bahkan lebih kuat dari dewa kuno bintang 3. Bintang 4, jadikan lebih kuat. Bintang 5, tambahkan sedikit lagi. Bintang 6. Kali ini, sebelum Su Han sempat bicara, pria berkepala ikan itu berteriak, "Sialan, kau bercanda. Sekalipun kami bukan tandinganmu, kau tak perlu mempermainkan kami seperti ini, kan? Sebaiknya kau tenang saja. Ini wilayah Istana Naga Laut Timur. Ada banyak makhluk kuat yang bisa membunuhmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Su Han mengangkat bahu. "Sudahkah kau melampiaskan amarahmu? Sudahkah kau meluapkan semua rasa frustrasimu? Bukankah seharusnya kau membawaku ke Istana Naga Laut Timur sekarang? Apakah kamu sedang bermimpi?" Pria berkepala ikan itu meraung,
kota pembantai naga dilarang keras menginjakkan kaki di istana naga Laut Timur, kecuali kau adalah mayat. Aku bukan lagi pembunuh naga. Su Han menghela napas. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau pikir terlahir kembali bisa menghapus dendam masa lalu? Kalau begitu, semua orang akan terlahir kembali, dan bukankah dunia akan damai? Cibir pria berkepala ikan itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku benar-benar punya sesuatu yang baik untuk kukatakan padamu. Jika kau melewatkannya, jangan menyesalinya. Su Han berpura-pura tidak senang. Pria berkepala ikan itu mencibir, lalu dengan jentikan tangannya, ia mengeluarkan kursi dan beberapa udang kering. Ia lalu duduk di depan Su Han dan mulai makan. Kalau begitu, katakan padaku, kabar baik apa itu? Kalau itu benar-benar kabar baik, mungkin aku bisa merasa kasihan padamu dan mengajakmu masuk. Melihat ekspresi puasnya, bibir Su Han berkedut hebat. Dia ingin sekali menamparkan orang ini sampai mati. Kamu sudah memukulku, kamu sudah membentakku, mengapa kamu masih berpura-pura di sini? Aku selalu jadi orang yang suka mengkritik orang lain. Kapan orang biasa berani bersikap begitu sombong di hadapanku? Ketika Anda berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Su Han mendesah dalam hati, tatapannya menyapu area tertentu di laut. Dia ragu sejenak, lalu berkata, kau tahu tentang istana Xuanming Timur, kan? Tentu saja aku tahu. Kekuatan tingkat 1 di wilayah tingkat 7 jauh lebih kuat daripada sekte Phoenixmu, kata pria berkepala ikan itu sambil mengecap bibirnya. Kelopak mata Su Han berkedut. Orang ini selalu saja mengatakan hal buruk tentang sekte Phoenix tanpa alasan. Karena kamu tahu tentang istana Dong Xuanming, kamu juga pasti tahu bagaimana perkembangannya, kan? Tanya Su Han lagi. Bagaimana saya tahu? Pria berkepala ikan itu mengerutkan kening. Yang ku tahu hanyalah istana Dong Xuanming telah berkembang sangat pesat. Awalnya hanya kekuatan tingkat ketiga, tetapi dalam waktu singkat telah menjadi kekuatan tingkat pertama. Karena mereka punya dunia lain, kata Su Han dengan sabar. Dunia lain, apa itu? Pria berkepala ikan itu tampak penasaran. Jangan khawatir tentang apa itu. Yang perlu kau ketahui adalah selama kau memasuki dunia lain, kau bisa mendapatkan energi primordial kuno, yang akan meningkatkan kultivasimu ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Su Han berkata, dan sekarang, sekte Phoenixku memiliki dunia alternatif seperti itu. Alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk memilih beberapa anak ajaib dari Istana Naga Laut Timur dan mendidik mereka dengan baik. Pergerakan pria berkepala ikan itu tiba-tiba terhenti, seakan-akan ruang angkasa itu sendiri telah membeku. Setelah beberapa lama, Su Han mengerutkan kening dan bertanya, ada apa denganmu? Hahaha, pria berkepala ikan itu tertawa terbahak-bahak. Pengasuhan. Seorang pembunuh naga benar-benar ingin mengasuh anak ajaib Istana Naga Laut Timurku. Hahaha, ini benar-benar lelucon paling konyol yang pernah kudengar seumur hidupku. Su Han memutar matanya dengan keras, dia merasa kesabarannya telah mencapai batasnya. Jika kamu ingin tertawa, kembalilah dan tertawalah. Tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari suatu daerah di laut. Tawa pria berkepala ikan itu tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia buru-buru berdiri, menyingkirkan udang kering di tangan dan kursinya, lalu dengan hormat berkata ke laut, salam, yang mulia. Tokoh-tokoh lainnya pun turut memperlihatkan rasa hormatnya pada saat itu, semuanya berlutut dan menundukkan kepala ke arah laut itu. Bush, air laut bergolak, dan pusaran air kecil muncul. Dari pusaran air itu muncul seorang pemuda berpakaian biru. Dibandingkan dengan penampilan pria berkepala ikan yang berubah, dialah yang benar-benar tampan. Fitur wajahnya jelas, kulitnya sangat cerah, dan rambutnya yang panjang diikat sanggul dan disisir ke belakang. Ada juga sisik biru tua seukuran kuku di antara kedua alisnya. Itu sisik naga. Penampilannya yang sudah tampan menjadi semakin memikat dengan sisik naga yang ada di tubuhnya, membuat aura pemuda itu semakin menyeramkan. Meskipun dia seorang pembunuh naga,
yang terpenting, dia adalah kakak laki-laki yang diakui Ling'er. Pemuda itu menatap dingin pria berkepala ikan itu. Keluarlah dari sini dan pergilah ke lembah Yin dingin untuk ditempa oleh angin Yin selama 30 tahun. Jika kau berani keluar lebih awal, aku akan memenggal kepala ikanmu. Yang mulia, mendengar kata-kata lembah Yin dingin, pria berkepala ikan itu langsung tampak seperti sedang memohon belas kasihan. Tatapan mata pemuda itu berubah dingin. Ya, aku akan segera pergi. Aku akan segera pergi. Pria berkepala ikan itu hampir menangis. Saat ia mundur, ia menatap Su-han lagi, seolah berharap Su-han bisa memohon padanya. Namun, Su-han tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat bahu, bahkan memperlihatkan ekspresi sombong, yang hampir membuat pria berkepala ikan itu memuntahkan darah. Dan kamu, ikutlah bersamanya juga, tambah pemuda itu. Ya, Tuan. Sosok-sosok yang menyerang Su-han sebelumnya tidak berani mengeluarkan suara dan patuh mengikuti pria berkepala ikan itu. Kegembiraan yang berlebihan dapat berubah menjadi kesedihan. Suara Su-han datang dari belakang, membuat pria berkepala ikan dan yang lainnya merasa jantung mereka akan meledak. Bush! Di lautan luas, angin menderu dan ombak bergulung-gulung. Namun, lelaki tampan itu berdiri di atas ombak, tampaknya tidak tergerak sejak dahulu kala. Gelombang raksasa satu demi satu menyapu melewati kakinya, tetapi dia tetap diam, menatap Su-han. Wah, di dalam laut, kura-kura raksasa itu merintih, kedua matanya yang besar melotot ke sana kemari seolah-olah berusaha menyenangkan pria tampan itu dan memohon belas kasihannya. Lelaki itu menatap kura-kura dewa dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Lalu berkata, mengapa kamu ikut-ikutan dalam omong kosong mereka? Wah, kura-kura dewa terus meratap, seolah mengatakan sesuatu, tetapi pria tampan itu tidak menghukumnya. Apakah tokoh utama akhirnya tiba? Tanya Su-han sambil tersenyum. Nama saya Aolin. Pria tampan itu menatap Su-han tanpa ekspresi dan berkata, memang benar kau kakak laki-laki Ling'er, tapi kau juga mantan pembunuh naga tingkat roh. Istana Naga Laut Timur tidak menerima pembunuh naga manapun, seperti yang seharusnya kau ketahui. Tentu saja aku tahu, tapi aku di sini hari ini untuk membawa kabar baik ke Istana Naga Laut Timur, kata Su-han dengan ekspresi serius. Aolin ragu sejenak, lalu berkata, Ling'er saat ini sedang menjalani pelatihan di Pulau Guntur, ayah. Dia tiba-tiba berhenti berbicara, seolah-olah seseorang sedang berbicara kepadanya. Setelah beberapa saat, Aolin mengangguk pada dirinya sendiri dan berkata pada Su-han, ikutlah denganku. Bagus. Su-han menanggapi dan mengikuti Aolin ke laut. Dengan kehadiran pangeran tertua Istana Naga Laut Timur, tentu saja tidak ada seorang pun yang berani menghentikan Su-han lagi. Namun, di sepanjang jalan, Su-han bisa merasakan tatapan jahat dan penuh kebencian yang datang dari sekelilingnya. Percaya atau tidak, aku sebenarnya tidak membunuh naga sejati. Aku hanya mendapatkan status pembunuh naga tingkat roh itu secara kebetulan, kata Su-han tiba-tiba. Aolin mengabaikannya dan terus berjalan dalam diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, tampaknya mereka telah mencapai dasar laut di depan, di mana susunan teleportasi yang dipenuhi cahaya menyilaukan muncul. Silakan masuk, kata Aolin, yang masuk lebih dulu. Su-han mengikutinya dari dekat. Setelah memasuki susunan teleportasi, kilatan cahaya muncul, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Jelas, mereka masih berada di bawah air, dan Su-han dapat melihat dengan jelas gelembung-gelembung naik di sekelilingnya. Banyak gunung buatan tersebar di sekelilingnya, ditutupi tanaman laut dalam seperti karang. Lobster dan kepiting seukuran lengan berenang di antara gunung-gunung buatan ini. Melihat ini, Su-han tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Dalam sistem bintang kelas atas, ini adalah bahan berkualitas tinggi. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil, itu hanya permukaannya. Mereka semua adalah makhluk suci yang sangat terkenal,
Tidak hanya dengan daging yang lezat dan lezat, tetapi juga mampu meningkatkan level kultivasi seorang kultivator secara signifikan. Makhluk suci seperti itu sangat langka di wilayah laut biasa. Su Han mengamati sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di sebuah istana. Suasana di sekitarnya sangat terang, seperti siang hari, tetapi ia tidak melihat sinar matahari yang menembusnya, dan ia tidak tahu dari mana datangnya cahaya itu. Kadang-kadang, jika melihat keluar, orang dapat melihat bayangan hitam besar, seperti gunung, yang perlahan melayang melewati istana. Bahkan melalui istana, Su Han bisa merasakan aura yang sangat menakutkan itu. Setidaknya setara dengan alam dewa kuno bintang 7, dan mungkin bahkan sebanding dengan setengah orang suci. Su Han tersentak, seperti yang diduga, masih banyak binatang suci yang mengerikan di laut. Aku baru beberapa menit di sini, dan aku sudah melihat beberapa dari mereka. Atau mungkin, Istana Naga Laut Timur membudidayakan binatang-binatang mistis ini untuk menjaga tempat ini. Namun, harus diakui bahwa wilayah laut jauh lebih luas daripada daratan, terutama binatang-binatang suci di laut dalam, yang tidak berani diburu oleh pembudidaya manapun. Selama bertahun-tahun, hal ini menyebabkan peningkatan jumlah binatang-binatang suci ini. Tentu saja, mereka juga memiliki satu kesamaan, jika mereka menjauh dari laut terlalu lama, kekuatan mereka akan menurun secara bertahap. Inilah sebabnya mengapa tidak ada binatang mitos laut dalam yang menyerang daratan. Namun, klan naga sejati tidak memiliki batasan ini. Ini saja menunjukkan bahwa naga jauh lebih kuat daripada binatang dewa biasa. Apa yang sedang kamu lihat? Melihat Su Han terus menatap lobster dan kepiting, Ao Lin tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Manusia membunuh segalanya tanpa pandang bulu dan menyebabkan jumlah udang menyusut. Jika mereka tidak begitu cinta damai dan enggan bertarung dengan kalian manusia, mereka pasti sudah menginjak-injak umat manusia hingga rata dengan tanah. Su Han mengerutkan bibirnya tetapi tidak membantah. Tunggu di sini, ayah akan segera datang, kata Ao Lin lagi. Oke, Su Han mengangguk dengan jujur. Ini adalah Istana Naga Laut Timur, markas utama klan naga sejati. Pertama-tama dia datang untuk meminta bantuan, dan kedua, dia tidak membawa cincin Sumeru Putra Suci, meninggalkannya pada Ditian dan yang lainnya, jadi wajar saja jika dia tidak boleh terlalu sombong. Fakta bahwa Istana Naga Laut Timur mengizinkannya masuk bisa dianggap sebagai tanda niat baik, mungkin karena pertimbangannya terhadap Linger. Namun, apapun alasannya, Su Han tidak akan bertindak terlalu jauh. Setengah jam kemudian, Raja Naga Laut Timur muncul di hadapan Su Han sekali lagi. Pertemuan pertama mereka adalah saat tangga surgawi dibuka. Salam, Raja Naga Laut Timur. Su Han membungkuk sedikit. Raja Naga Laut Timur menepuk pantatnya dan duduk di singgasana naga, lalu berkata dengan nada kesal, beraninya aku, seekor naga kecil, bersikap lancang di hadapan Kaisar kuno naga iblis. Membungkukkan tubuhnya kepadaku benar-benar memperpendek umurku. Su Han diam-diam memutar matanya, tetapi di permukaan ia tersenyum dan berkata, aku bukan lagi diriku yang dulu. Sekarang aku hanyalah seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat rendah. Di hadapan Raja Naga Laut Timur, aku mungkin bahkan tidak sehebat semut. Katakan saja apa yang kau pikirkan, atau diam saja. Jangan coba-coba berdebat denganku. Raja Naga Laut Timur berkata, alasanku mengizinkanmu masuk bukan karena keuntungan apapun yang kau sebutkan, melainkan karena kau pernah menyelamatkan Linger. Linger berterima kasih dan selalu menganggapmu sebagai kakak laki-lakinya. Dari sudut pandang seorang ayah, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil, tetapi dari sudut pandang ras naga, aku sungguh membenci pembunuh naga sepertimu sampai ke tulang belulang. Saat dia berbicara, Raja Naga Laut Timur menggertakkan giginya, dan menatap Su Han dengan mata yang sepertinya ingin membunuhnya. Aku belum pernah membunuh naga sejati. Su Han mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, lagi pula, mulai saat ini, aku telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan kota pembantai naga.
Mulai sekarang, aku tidak hanya tidak berniat membunuh para naga, tetapi aku juga akan membentuk aliansi dengan mereka untuk menciptakan masa depan yang gemilang dan cerah bersama. Keluar, kamu mau bicara atau tidak? Kalau tidak, aku akan mengirimmu keluar. Katakanlah, aku akan mengatakannya. Su Han buru-buru berkata, Istana Dongsuan Ming, yang mengandalkan dunia lain, telah bangkit dari kekuatan tingkat ketiga menjadi kekuatan tingkat pertama hanya dalam puluhan ribu tahun. Sekarang, aku, Su Han, juga telah memperoleh dunia lain dan ingin mengundang beberapa jenius dari Istana Naga Laut Timur untuk memasukinya. Kuharap Raja Naga Laut Timur akan setuju. Kenyataannya, Raja Naga Laut Timur adalah seorang pria paruhbaya yang tampak sangat bermartabat. Ia mengenakan jubah naga yang disulam dengan berbagai garis berkilauan, dan sosoknya yang sangat kuat dan kekar, tingginya lebih dari 2 meter, memberi orang kesan tertindas. Tetapi, dia berbaring malas di sana, melirik Su Han dengan mata setengah tertutup, dan tetap diam untuk waktu yang lama, yang benar-benar memberi Su Han dorongan untuk membantingnya hingga rata. Kerendahan hati, ketundukan, menanggung kesulitan dan menunggu waktu, menyembunyikan kemampuan dan menunggu waktu. Kata-kata itu terlintas di benak Su Han, membuatnya mendesah tanpa sadar. Ketika Anda berada di bawah atap seseorang, Anda masih harus menundukkan kepala. Semua orang cukup pintar untuk tahu bahwa Su Han membutuhkan sesuatu darinya, itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Hanya itu saja, tanya Raja Naga Laut Timur. Ya, itu saja. Su Han mengangguk. Baiklah kalau begitu. Raja Naga Laut Timur berdiri dan berjalan kembali, sambil berkata, saya harus berterima kasih kepada Master Sekte Su atas kemurahan hatinya. Kebetulan beberapa anak jenius ajaib lainnya telah muncul di Istana Naga Laut Timur saya baru-baru ini. Saya sungguh berterima kasih kepada Master Sekte Su yang bersedia menyediakan sumber daya untuk membesarkan mereka. Tunggu di sini sebentar, aku akan memanggil para jenius itu. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan mengirimkan 5 naga sejati tingkat 7 untuk mengawalmu kembali. Setelah mengatakan semua ini, Raja Naga Laut Timur pun pergi, yang tersisa hanyalah bayangan punggungnya. Kamu bangsat, Su Han mengumpat dalam hati, matanya berkedut tak terkendali. Melihat Raja Naga Laut Timur hendak menghilang sepenuhnya, Su Han segera berseru, ahem, baiklah, aku masih punya hal lain untuk dikatakan. Aku tahu kau sedang berbuat jahat, seperti musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam. Raja Naga Laut Timur terdiam sejenak, lalu mencibir, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Apa kau tidak akan menahannya? Darah Su Han berdesir, tetapi ia masih menahannya dan berkata, sebenarnya, begini. Sekte Phoenixku memang memiliki dunia lain, dan aku dengan tulus mengundang para jenius Istana Naga Laut Timur untuk masuk. Namun, bahkan juru masak yang terampil pun tidak bisa memasak tanpa nasi, aku tidak punya cara untuk membuka dunia lain itu. Kalau begitu, tanyakan saja pada Istana Suan Ming Timur. Kenapa kau bertanya padaku? Bagaimana aku bisa tahu? Kata Raja Naga Laut Timur dengan tidak sabar. Aku bertanya, dan Dongsuan Minggong memberitahuku, tetapi itu membutuhkan 2 hal. Bibir Su Han sedikit berkedut. Bes. Raja Naga Laut Timur tiba-tiba berbalik dan muncul di depan Su Han dalam sekejap. Dia menatap Su Han, tekanan tak berujung menyapu dirinya, membuat ruang di sekitarnya terasa sempit, dan tubuh Su Han terus-menerus terjepit. Seperti yang diduga, dia adalah setengah orang suci. Su Han tidak menunjukkan rasa takut, tetapi dia diam-diam berpikir dalam hati. Telah berdiri di bidang bintang superior selama bertahun-tahun, fondasi Istana Naga Laut Timur berada di luar imajinasi orang biasa, sejarahnya bahkan lebih panjang dari 4 prefektur utama. Umat manusia memiliki setengah orang suci, jadi bagaimana mungkin Raja Naga Laut Timur, yang merupakan juru mudi Istana Naga Laut Timur, hanyalah seorang dewa kuno biasa. Terlebih lagi, karena dia adalah anggota klan naga sejati,
kultivasinya sebagai setengah suci dapat menekan kultivasi setengah suci biasa dari ras manusia. Hanya ada dua kata untuk menggambarkan Raja Naga Laut Timur, sangat kuat. Kamu, yang bermarga Su, sebaiknya berpikir matang-matang sebelum berbicara. Raja Naga Laut Timur menatap Su Han dan perlahan berkata, kau sendiri yang bilang kalau kau sekarang hanyalah seorang kultivator alam dewa surgawi, bukan kaisar kuno alam naga iblis seperti dulu. Istana Naga Laut Timurku memiliki fondasi yang kokoh dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak harta karun. Tapi aku tahu yang kau inginkan bukanlah barang biasa. Demi Linger, aku memberimu kesempatan untuk bicara, tapi kau harus memikirkannya baik-baik sebelum bicara padaku. Dewa-dewa manusia purba kuno kalian tak tergoyahkan, dan martabat Istana Naga Laut Timurku pun tak terinjak-injak. Mengerti? Beberapa kata terakhir, bagaikan guntur, meledak di telinga Su Han, menyebabkan dia mengalami ketulian sementara. Su Han tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk telinganya dan memutar matanya. Dengan perlengkapan kultivasi sucinya, dia sudah abadi dan tidak bisa dihancurkan di bawah alam suci. Sekalipun tekanan Raja Naga Laut Timur kuat dan daya cengkeramnya kuat, mustahil baginya untuk melakukan apapun pada Su Han. Oleh karena itu, dia tidak takut, ekspresinya tidak berubah sedikit pun, dan dia bahkan sangat tenang. Namun pemandangan ini dipandang berbeda oleh Raja Naga Laut Timur. Tekanan dari setengah orang suci yang bermartabat kemungkinan besar tidak tertahankan bahkan bagi dewa kuno biasa, menyebabkan mereka batuk darah dan terluka. Namun Su Han, seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 5, sama sekali tidak terluka. Apa ini? Melihat baju besi 4 warna di tubuh Su Han, Raja Naga Laut Timur tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia merasakan aura yang menakutkan dan tak terduga di dalamnya. Armor ilahi kultivasi. Su Han tersenyum dan berkata, ini adalah zirah yang kuciptakan dengan memadukan kultivasi seni bela diri, kultivasi fisik, kultivasi spiritual, dan kultivasi sihirku. Aku menyebutnya zirah ilahi kultivasi. Apa? Raja Naga Laut Timur membelalakkan matanya dan menahan napas. Kau bisa menggabungkan tingkat kultivasi ini. 4 tingkat kultivasi, dan kau benar-benar berhasil menggabungkannya. Dia tentu saja mempercayai Su Han, karena kekuatan pertahanan baju zirah suci ini begitu kuat sehingga dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Raja Naga Laut Timur awalnya mengira bahwa ini adalah sepotong baju zirah yang setara dengan artefak suci, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa jawaban Su Han akan jauh lebih mencengangkan daripada artefak suci. Di kehidupan sebelumnya, saya binasa karena saya menggabungkan tingkat kultivasi ini dan mengalami penyimpangan ki. Di kehidupan ini, saya telah berhasil. Mata Su Han berkilat, dan dia perlahan berkata, tentu saja, sebenarnya ini bukan apa-apa. Yang terkuat seharusnya begini, Bes. Kilatan cahaya muncul, dan pedang panjang yang dipenuhi aura kehancuran muncul dari tangan Su Han. Pedang penghancur batas. Ini, gabungan asal-usul elemen. Mata Raja Naga Laut Timur menyipit. Ada lebih dari 3. Su Han tertawa dan berkata, ada sumber api, petir, waktu, ruang, dan kehancuran. Jumlahnya sekitar 5,5, karena sumber pembantaian hanya setengahnya, atau lebih tepatnya, hanya sepertiganya. 2/3 sisanya berada di tangan Zhong Lin dan Pangu Xingzi, dan aku perlu menemukan cara untuk merebut dari mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia mendongak dan melihat bahwa Raja Naga Laut Timur benar-benar tertegun. Mulutnya terbuka lebar, cukup besar untuk memuat telur naga. Yang mulia Raja Naga. Su Han mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya di depannya. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Keluar dari sini. Raja Naga Laut Timur menepis tangan Su Han dan mencibir. Aku tahu maksudmu. Kau hanya mencoba membuktikan potensimu padaku. Tentu saja, kau berhasil. Elemen asal-usulmu menyatu menjadi senjata. Kultivasimu menyatu menjadi baju zirah. Aku tak percaya kau bisa melakukan itu. Di dunia ini,
Kurasa hanya kau yang bisa melakukan ini, kan? Tidak. Suhan memikirkan berbagai kerajaan di alam semesta dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, alam semesta ini terlalu luas. Sistem bintang superior tempat kita berada hanyalah puncak gunung es. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.